Hai. Di video kali ini kami akan membahas tentang dampak Jepang terhadap Indonesia dalam sektor ekonomi, pendidikan, dan sosial. Oke, jadi yang pertama saya akan membahas gerakan 3A. Ini adalah gerakan yang dibentuk oleh Jepang pada tahun 1942. Ini dibentuk oleh Jepang dengan tujuan mereka dapat memperluas kekuasaan mereka di Indonesia dengan cara datang ke Indonesia dan bertindak seolah-olah mereka adalah pahlawan dan saudara tua Indonesia yang ingin membantu kita dalam melakukan proses proklamasi kemerdekaan. Mereka memiliki slogan yang terkenal yaitu Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia. Namun seiring berjalannya waktu, rakyat mulai merasakan kalau gerakan ini tuh nggak benar-benar sesuai sama apa yang dijanjiin dan apa yang diomongin. Justru rakyat malah merasakan kerja paksa, penindasan, dan serba kekurangan dalam hal apapun. Nah, jadi karena merasa ini tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan, rakyat mulai tidak percaya dan gerakan ini pun tidak efektif dan akhirnya dibubarkan pada tahun 1943. Lalu digantikan sama organisasi lain yang Jepang pikir akan lebih efektif daripada gerakan 3A ini. Dari bagian saya mendiskusikan tentang kebijakan Nipponisasi, yaitu di mana Jepang ingin membuat orang Indonesia untuk menjadi orang Jepang kedua, di mana mereka bisa menggunakan warga Indonesia sebagai petugas yang murah dan mungkin membantu dalam peperangan di Perang Dunia Kedua yang akan melanjutkan. Jepang melakukan ini dari bidang pendidikan, di mana mereka menghilangkan struktur pendidikan lama Belanda dan menggantikan dengan Jepang. Hal tersebut hasilnya membuat bangsa Indonesia lumayan senang, karena mereka lihat Jepang sebagai pahlawan. Tapi setelah beberapa saat, mereka udah mulai lihat Jepang tidak benar-benar peduli tentang pendidikan mereka, tapi lebih peduli tentang politik dan tenaga kerja yang warga Indonesia dapat berikan. Setelah mereka lihat bahwa kelebihan hal yang mereka diajarkan tuh aslinya propaganda, warga Indonesia mulai mereject dan mulai melawan balik dari Jepang. Hal tersebut dibubarkan pada tahun 1945, tahun sama Indonesia merdeka. Jadi dari sektor ekonomi, Jepang ada buat organisasi yang namanya Kumiai. Kumiai ini awalnya dibilang Jepang ke petani, itu untuk membantu mereka mendistribusikan hasil pangan mereka. Tapi justru ternyata Kumiai ini membuat Jepang bisa mengontrol hasil pangan dari Indonesia. Bisa kata nanti. Jadi di sektor ekonomi, Jepang itu ada buat organisasi yang namanya Kumiai. Kumiai ini awalnya dibuat Jepang bilang ke petani Indonesia itu untuk membantu mereka mendistribusikan hasil pangan mereka. Namun justru Kumiai ini jadi alat kontrol Jepang. Petani dipaksa nyerahin hasil pangan mereka ke Jepang dengan harga yang murah. Alasan Jepang bikin ini itu karena waktu itu Jepang lagi mengikuti Perang Dunia Kedua yang membuat mereka perlu banyak kebutuhan logistik. Dan juga ini membuat respon masyarakat sangat negatif dan masyarakat jadi buat melakukan perlawanan pasif seperti mereka menyembunyikan hasil pangan mereka. Hasil dari Kumiai ini dampaknya warga Indonesia jadi miskin karena banyak hasil pangan mereka yang dijual ke Jepang dengan murah dan itu dikontrol ketat sama Jepang. Jadi mereka nggak boleh bebas untuk menjual hasil pangan mereka. Ini juga nyebabin petani-petani jadi miskin dan akhirnya kelaparan dan akhirnya organisasi ini dibubarkan pada tahun 1945 saat Jepang menyerah kepada sekutu. Ya, segitu saja perbandingan dari gerakan-gerakan atau organisasi yang kami pilih. Terima kasih. Bye-bye.